Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, peserta Lasik CPNS Golongan 3, Angkatan 6 tahun 2025, BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan, Jabatan Auditor Ahli pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan. Di sini saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan Permen PAN-RB nomor 48 tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor. Berdasarkan Permen PAN-RB, tugas Jabatan Fungsional Auditor adalah melakukan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi. Ada 7 uraian tugas auditor ahli pertama pada Permen PAN-RB nomor 48 tahun 2022 tersebut, yaitu mengidentifikasi data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana strategis pengawasan intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan pedoman pengawasan intern, atau penyusunan kebijakan pengawasan intern. Kedua, mengidentifikasi data atau informasi dalam penugasan pemberian keyakinan asuransi seperti audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigasi, review, evaluasi, dan pemantauan. Tiga, mendampingi atau memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan. Empat, mengumpulkan dan mengidentifikasi data atau informasi dalam rangka penelaahan pengaduan masyarakat, pemerintahan, aparat penegak hukum, atau kegiatan pengawasan lainnya. Lima, mengumpulkan dan mengklasifikasikan data tindak lanjut hasil pengawasan intern. 6. Melaksanakan penugasan konsultasi terkait pengawasan intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dan kompleksitas sedang. Dan 7. Mengumpulkan dan mengintegrasi data bahan dalam rangka evaluasi hasil pengawasan intern, penyusunan ikhtisar hasil pengawasan intern, telaah sejawat penerapan standar profesi auditor di unit pengawasan intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas pengawasan intern. Dari 7 uraian tugas tersebut, ada 5 tupoksi yang menurut saya belum optimal, yaitu belum optimal mengidentifikasi data atau bahan dalam penyusunan rencana pengawasan dan penyusunan kebijakan pengawasan intern, belum optimalnya identifikasi data dalam penugasan audit, belum optimalnya identifikasi data dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, belum optimalnya klasifikasi data tindak lanjut hasil pengawasan intern, belum optimalnya identifikasi data atau bahan dalam rangka pelaksanaan penjaminan kualitas pengawasan intern. Dari 5 isu yang belum optimal tersebut dilakukan pemeriksaan isu dengan menggunakan metode APKL. Dari metode APKL tersebut terdapat 3 isu, yaitu mengoptimalnya identifikasi data atau informasi dalam penugasan audit, belum optimalnya identifikasi data informasi dalam penelahan atas pengaduan masyarakat, belum optimalnya klasifikasi data tindak lanjut pengawasan intern. Dari 3 isu yang didapat dari tapisan dengan metode APKL, dilakukan lagi tapisan isu dengan menggunakan metode USG untuk mendapatkan satu isu. Dari tapisan dengan metode USG, didapatkan bahwa belum optimalnya identifikasi data atau informasi dalam penugasan audit menjadi isu utama. Yang kemudian dilakukan analisis masalah dengan metode Fishbone. Dari metode Fishbone dapat dilihat seperti di diagram tersebut, yaitu ada kurangnya pemahaman auditor dalam teknik pengumpulan dan validasi data, belum tersedianya tempat untuk pembuatan kertas kerja, belum tersedianya standar dan pedoman pengumpulan data yang jelas dan terstruktur, belum optimalnya pemanfaatan teknologi pendukung dalam pengumpulan data audit. Setelah dilakukan analisis masalah, maka didapatkan alternatif pemecahan masalah, yaitu
Dengan masalah kurangnya pemahaman auditor dalam teknik pengumpulan dan validasi dapat dipecahkan dengan melaksanakan pelatihan teknis audit berbasis risiko dan berbasis data. Masalah belum tersedianya standar dan pedoman pengumpulan data yang jelas dan terstruktur dapat dipecahkan dengan menggunakan alternatif pemecahan masalah membuat checklist standar data yang dibutuhkan sesuai dengan jenis audit. Masalah belum tersedianya template untuk pembuatan kertas kerja dapat dipecahkan dengan membuat template kertas kerja sesuai dengan SOP pelaporan. Dan masalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi dapat digunakan dapat dipecahkan dengan menggunakan tools digital seperti Toolform atau spreadsheet untuk pengumpulan data audit. Ya, presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.